Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Malam ini saya kebetulan mendapat kesempatan dari kawan-kawan untuk membahas mengenai perlindungan data pribadi. Kebetulan perlindungan data pribadi ini baru 2 hari yang lalu diteken juga oleh Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Perlindungan data pribadi ini rancangan undang-undangnya sudah cukup lama digodok, didorong oleh semua orang, mengingat keterbukaan informasi sekarang sangat penting di Indonesia untuk kita mulai lebih care terhadap data-data eh, yang kita miliki karena dapat disalahgunakan oleh banyak orang untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Bahkan banyak kepentingan yang menimbulkan efek ekonomis dapat timbul dari pencurian-pencurian data. Dan tentunya ketika ada orang yang secara ilegal mendapat keuntungan secara ekonomi, berarti ada juga orang-orang yang dirugikan. Sekarang dengan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, karena kita memang banyak hidup dengan bergantung pada handphone ini, bahkan orang sekarang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Yang orang kadang-kadang juga tidak sadarin itu adalah ketika mereka menyimpan banyak data di dalam handphone ini, informasi banyak di dalam sini, memang terkesannya handy dan praktis karena semuanya bisa tinggal dengan mudah diambil dari sini. Tetapi ketika handphone ini bocor, semua informasi itu juga pada saat yang bersamaan bisa diambil secara ilegal oleh orang-orang tertentu. Oknum-oknum ini sudah memiliki sistem, sudah memiliki knowledge yang cukup dan jaringan yang cukup untuk mereka bisa mengkapitalisasi data. Banyak marak aplikasi-aplikasi seperti pinjaman online yang kemudian ketika orangnya tidak dapat membayar dengan tepat waktu. Tapi di sini saya bicara khususnya untuk pinjaman online yang ilegal. Karena pinjaman-pinjaman online yang legal, mereka semua sudah tunduk kepada aturan pemerintah, tunduk kepada aturan OJK sebagai otoritas uh, yang memegang otoriti untuk mengawasi uh, industri keuangan. Tapi pinjol pinjaman online yang ilegal ini kemudian marak, apalagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang demikian sulit, sehingga orang tergiur untuk mengambil jalan pintas dengan cepat untuk menggunakan pinjol ilegal. Yang ketika mereka download aplikasinya tanpa sadar, mereka sendiri yang memberi persetujuan kepada operator dari aplikasi tersebut untuk mengambil semua data mereka yang ada di handphone mereka. Pada saat itu mereka ditanyakan apakah Anda bersedia untuk aplikasi ini terhubung dengan buku telepon, dengan phone book di handphone Anda. Pada saat itu juga Anda ketika Anda memberi persetujuan, pada saat itu juga Anda membuka jalan pada mereka untuk melihat semua isi phone book Anda. Dan ketika mereka bilang, apakah Anda bersedia untuk menghubungkan
eh, library media Anda yang berisi foto-foto dan juga kamera Anda, karena Anda harus melakukan foto selfie dengan KTP. Di saat itu juga Anda memberikan akses pada mereka untuk melihat semua foto dan video Anda. Betapa menyeramkannya ketika orang memberikan akses untuk orang lain melihat seluruh isi foto yang mungkin ada foto-foto pribadi dan sebagainya di handphone tersebut hanya demi uh, jumlah uang yang mungkin memang pada saat itu mungkin sangat dibutuhkan, tetapi dibanding dengan resiko ketika data-data pribadi kita dibocorkan menjadi tidak tidak seimbang. Tapi Anda jangan takut untuk aplikasi-aplikasi yang memang yang legal, mereka tidak akan menyimpan atau melihat data-data yang tidak mereka perlukan untuk dilihat karena mereka semua diawasi oleh pemerintah dan pemerintah kita dalam hal ini ketika memberikan izin bukan hanya memberikan izin kemudian melepas tangan. Fungsi pemerintah dalam hal ini ketika mereka memberikan izin mereka ikut memonitor. Di sanalah ada fungsi pemerintah ketika memperpanjang perizinan. Di situ mereka akan melakukan audit. Dan audit itu mereka akan memastikan bahwa pemegang izin sudah menjalankan uh, rule of the game ya. Aturan-aturan yang sudah disetujui oleh pemegang izin. Aturan-aturan yang diberikan pemerintah pada mereka. Mereka sudah tunduk di situ. Ketika mereka melanggar, izin tersebut tidak akan diperpanjang dan mereka akan diberikan sanksi. Sekarang ada lagi berita-berita mengenai kebocoran data, ada yang data-data dari badan-badan pemerintah, ada yang dibilang bocor, kemudian data orang dibuka-buka, ada yang di dark web, dijual data-data. Tapi di situ kita harus berhati-hati, kita semua punya kewajiban untuk menjaga, bukan hanya pemerintah, kita sendiri juga harus membantu pemerintah untuk menjaga data tersebut. Data kita yang ada kita harus berikan hanya kepada lembaga-lembaga yang memang sudah sah dan diakui oleh pemerintah. Itu salah satu upaya kita untuk ikut membantu pemerintah menjaga data-data pribadi di Indonesia. Tapi Anda harus ingat juga walaupun kita juga berhati-hati, kita juga jangan menjadi paranoid ketika kita dengar ada banyak data-data yang sudah bocor karena banyak juga data-data yang dibilang dibocorkan itu bukan data yang the latest and greatest data. Berarti bukan data-data yang termutakhir. Tetapi tetap itu menjadi peringatan pada kita agar kita mawas diri, agar kita tidak jumawa, agar kita juga lebih berhati-hati ke depannya. Saya rasa uh, movement pemerintah dengan mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi adalah langkah yang sangat hebat, sangat tepat, dan semoga ini bisa membantu kita juga ke depannya supaya agar data-data kita tetap terkontrol, aman, dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum tertentu, apalagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak dari luar negeri yang dapat ujung-ujungnya membahayakan kedaulatan negara kita. Sekarang
kita juga coba mengupas mengenai pentingnya perlindungan data pribadi ya. Eh, Kadang-kadang orang meremehkan hanya dengan bilang apa, seperti di Indonesia kita punya ada yang namanya data pendudukan. Data pendudukan itu eh, adalah data yang dapat menjadi legal standing di pengadilan, dan data tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Dukcapil, eh, yang data tersebut dapat menjadi landasan ketika seseorang harus mempresentasikan dirinya dia di mata hukum. Itu data pendudukan. Kita semua mungkin punya lah dan sangat kenal dengan itu, ada yang namanya KTP. Di situ kan ada juga isinya hal-hal eh, yang pribadi ya, nama kita, golongan darah kita, alamat tinggal kita. Mungkin kita mikir ya udahlah kalau orang tahu, emang kenapa? Nggak, nggak signifikan juga buat kita sampai nama kita diketahui orang. Toh kita juga memperkenalkan diri kita kadang-kadang, mungkin banyak artis-artis juga yang memperkenalkan dirinya, dikenal sama orang banyak. Apa harus takut? Tapi ketika data pribadi itu dalam jumlah yang sangat banyak, jangankan dalam jumlah yang banyak lah, hanya dari untuk satu orang, tetapi orang tersebut kita bisa dapatkan banyak elemen data, informasi mengenai diri dia. Beberapa golongan orang tertentu dengan profesi mereka yang spesifik dapat melakukan sesuatu yang namanya profiling, di mana profiling tersebut dapat membaca banyak dan menganalisa banyak mengenai diri orang tersebut. Tetapi ketika jumlahnya lebih banyak lagi untuk banyak orang, dia bisa melakukan profiling terhadap kelompok orang tertentu. Ketika lebih besar lagi dalam dalam skop nasional, dia bisa menganalisa, bisa melakukan profiling mengenai negara tersebut, penduduk-penduduk di negara tersebut. Itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Saya termasuk orang yang cukup concern banget mengenai perlindungan data pribadi, karena menurut saya di situ ada data orang tua saya, ada data saudara-saudara saya, ada data teman-teman saya. Saya tidak rela kalau data-data tersebut diperkosa oleh pihak-pihak luar negeri. Coba Anda bayangkan apabila pihak luar negeri mendapatkan data dari seluruh penduduk Indonesia, dia bisa mengetahui. Contohnya misalnya warga di Jakarta Selatan. Ini yang mudah nih mungkin seperti ini ya. Ketika kita beruntung kalau misalnya yang mengambil data tersebut, yang melakukan filing adalah buah perusahaan es krim dari luar negeri. Dia hanya untuk mencari apakah dia melihat apakah di daerah tertentu, misalnya Jakarta Selatan, eh, dia harus menjual es krim rasa stroberi atau rasa coklat. Ketika dia bisa mendapatkan data-datanya, dia bisa melihat, oh, di Jakarta Selatan lebih banyak jumlahnya penduduknya yang berusia 17 sampai 21 adalah perempuan.
tentunya perempuan lebih identik dengan warna pink, dan warna pink identik dengan stroberi. Oh, berarti di Jakarta Selatan akan lebih laku kalau saya menjual es krim dengan rasa stroberi. Tapi kalau misalnya itu hanya diambil oleh sebuah perusahaan es krim atau perusahaan soda, ya mungkin walaupun mereka akan bisa mendrive kita secara ekonomi, membuat kita lebih konsumtif, dan sebenarnya kita bisa dirugikan. Tapi ya, supaya Anda tahu aja, itu memang sudah terjadi oleh dengan kepada kita di semua e-commerce dan sosial media. Misalnya seperti di Instagram, mungkin kalau saya boleh bilang, mereka udah punya algoritma yang bisa tahu apakah Anda hobinya seperti apa, dan mereka akan keluarin iklan yang sesuai dengan hobi Anda dari foto-foto Anda, dari informasi yang Anda berikan. Kalau misalnya Anda membuka e-commerce yang ada di Indonesia, misalnya ketika Anda suatu kali Anda mau beli akuarium, ketika Anda buka feed Anda yang berikutnya, mereka akan kasih banyak eh, informasi mengenai ikan, mengenai batu-batu untuk pelengkap akuarium, buat kita lebih terdrive untuk lebih konsumtif ke sana. Tapi itulah yang bahaya itu kan apabila data tersebut dikumpulkan oleh suatu negara, ketika mereka bisa mendapatkan data warga negara Indonesia, mereka bisa coba memprofiling warga negara bangsa kita, siapakah pemimpin Indonesia, seperti apakah pemimpin yang didambakan oleh warga negara Indonesia. Kemudian pihak luar negeri ini bisa meng-create sebuah profil orang secara artificial, di-create lah orang dengan karakter tertentu, dengan profil tertentu yang memang diinginkan oleh orang Indonesia secara analisa berdasarkan profiling dari data-data warga negara Indonesia. Kemudian orang ini disupport dan dimajukan ke masyarakat untuk menjadi calon pemimpin di Indonesia. Sedangkan orang ini disponsor dan di-create oleh bangsa lain. Ketika orang ini menjabat, sudah barang tentu kebijakan-kebijakan dia, arah negara kita akan mengikuti kreatornya dia. Dan kita sebagai bangsa sudah akan terjajah tanpa kita sadarin. Jadi segitu pentingnya kita harus menjaga data-data pribadi kita, karena keterbukaan informasi, kemajuan teknologi sekarang sangat cepat. Seperti pisau bermata dua, bisa berguna buat kita, bisa juga menyakiti diri kita sendiri. Jadi sebaiknya semuanya bersama-sama membantu pemerintah untuk menjaga data kita, menjaga data keluarga kita, menjaga data teman-teman kita, menjaga data warga negara Indonesia. Demi negara kesatuan Republik Indonesia supaya tetap seperti sekarang, berjalan dengan baik. Setelah kita membicarakan mengenai maraknya kebocoran data pribadi, terus mengenai eh, bahayanya kebocoran data, tentunya kita juga harus membicarakan solusi untuk menjaga hal tersebut. Ada beberapa beberapa cara yang bisa dilakukan oleh, memang harus seperti tadi saya bilang kan, harus dilakukan secara kolektif ya, para pemerintah dan warga negaranya. Dari sisi negara, tentunya yang paling pertama, perlindungan data pribadi harus dibuatkan aturan main.
Ya alhamdulillah sudah Bapak Presiden kita seperti yang tadi saya singgung, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo sudah menandatangani Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang itu sudah juga diberikan penomoran sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-Undang PDP sudah ditandatangani oleh Presiden kita pada tanggal 17 Oktober 2022. Di situ adalah upaya pemerintah untuk membuatkan rule of the game, aturan main, untuk melindungi masyarakatnya. Di situ negara hadir untuk menjaga, mengamankan warga negara Indonesia demi kedaulatan negara kita. Tapi pemerintah juga harus lagi membuat undang-undang ini harus mempunyai tata cara pelaksanaan. Itu akan diatur nanti pemerintah pasti akan membuat tata cara pelaksanaan. Akan dituangkan dalam permen-permen, akan dituangkan dalam peraturan untuk aparat penegak hukum. Di situ juga akan diberikan sanksi-sanksi. Kemudian pemerintah juga tentunya harus melakukan fungsinya untuk melakukan monitoring. Itu cara untuk melindungi perlindungan data pribadi dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi kita sebagai masyarakat, seperti yang saya bilang tadi, kita juga harus melindungi data kita sendiri. Pertama, sebagai kalau di undang-undang nomor undang-undang perlindungan data pribadi tadi, undang-undang nomor 27 tahun 2022 itu memang di mention ada sebagai pemilik data pribadi. Di situ bisa dibaca nanti mungkin ada hak-haknya untuk mendapatkan penjelasan ketika dia harus memberikan datanya, dia harus mendapat penjelasan akan dipakai seperti untuk apa datanya, dia akan dikelola oleh siapa. Nah, masyarakat sendiri juga harus cerdas, tentunya harus melihat dan membaca apapun yang dia mau klik, apapun yang dia tanda tangan. Biasa hal-hal itu kan berupa konsen. Kan ditanyakan apakah Anda bersedia memberikan data Anda, apakah Anda bersedia data Anda dipakai oleh pihak ketiga untuk melakukan ini. Ketika Anda memberikan persetujuannya, Anda tidak boleh menyalahkan ketika data Anda bocor karena Anda sendiri yang menyetujui. Jadi kita juga harus lebih waspada. Itu ketika kita membuka aplikasi, kita harus hati-hati ketika setiap kita ditanyakan, apalagi di handphone atau ketika kita mengisi data pribadi kita, kita harus lihat. Biasanya ada namanya konsen, itu kayak konsen itu apa ya? Persetujuan. Apabila di Undang-Undang Nomor 27 tersebut ya disebutkan bahwa pengelola data juga berhak untuk memanfaatkan data apabila sudah mendapatkan persetujuan. Tapi ada lagi haknya pemilik data itu. Mereka boleh merubah, mereka boleh bertanya, mereka boleh mengajukan keberatan. Saya rasa undang-undang tersebut cukup berimbang. Saya juga baru baca jelas ya, tapi menurut saya sih sejauh ini bagus gitu. Itu dari kitanya, kita harus lihat konsen tersebut. Kemudian jadi yang tadi saya ingatkan ya, ketika aplikasi pinjaman online kita sudah setujuin orang tersebut boleh masuk ke dalam media kita, ya ada foto-foto atau ada apa yang disebarkan, ya itu juga ada bagian dari kesalahan orang tersebut juga berarti. Kemudian ini
banyak SMS-SMS yang diberikan masuk ke handphone, SMS dari nomor yang kita nggak kenal, ada link beritanya, dibilang menang hadiah. Ini ketika kita klik itu mereka melakukan phishing. Mereka akan mengirimkan uh, spyware ke dalam perangkat kita, yang spyware-nya itu akan berfungsi untuk mengambil data-data kita dan akan mengirimkan data kita kepada orang-orang, kepada operator, kepada creator dia. Jadi akan ada di situ terus tuh spyware jika gitu. Jangan mudah tergiur. Segala sesuatu itu kalau udah terlalu indah itu banyak bohongnya. Semua itu perlu proses, semua itu perlu usaha. Nggak ada yang indah-indah. Wah kayak semua itu tiba menang sayembara, nggak ada pak. Jadi itu banyakkan penipuan gitu. Jadi harus hati-hati, harus cerdas, harus terus waspada. Mungkin masih banyak lagi kiat-kiatnya, tapi mungkin pada kesempatan kali ini dengan waktu yang sangat terbatas, uh, ya kiat yang paling penting adalah membaca sebelum menyetujui. Sekian dari saya, uh, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keamanan, menjaga negara Republik Indonesia kita tercinta ini, dan memudahkan semua urusan kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Budaya